earlier today, a very chaotic and tragic situation unfolding. And they trust more than any other person on earth. The person they rely upon to keep them safe from harm. He was their world. He was their guardian. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kasus pembunuhan lagi yang sempat menggemparkan dunia sosial media baru-baru ini. Dan kejadian ini pun benar-benar baru banget, karena kejadiannya baru terjadi 1 bulan yang lalu, di bulan Juni. Dan juga pembunuhan ini melibatkan korbannya adalah beberapa anak kecil. Dan bagaimana kasusnya? Ini dia Chad Dorman. Kejadian ini bermula pada tanggal 15 Juni tahun 2023 di Clement County di Ohio. Ada seorang wanita yang bernama Laura Hensley memanggil 911. Dan pada panggilannya Laura terdengar sangat histeris karena dia mengatakan suaminya sedang menembak anak-anaknya. 3 menit kemudian setelah Laura memanggil 911, polisi setempat langsung tiba di TKP yang terletak di Laurel Glendale Road. Ketika sampai pada TKP, tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang berlari ke arah polisi dan mengatakan ayah mereka sudah membunuh semua orang. Setelah polisi mendengarkan si anak perempuan ini yang sedang berlari, para anggota polisi langsung mencoba melihat keadaan dari luar rumah tersebut. Dan dari luar terlihat ada seorang pria yang sedang duduk di depan teras rumahnya. Terlihat juga sang pria duduk di sebelah sebuah senapan berkaliber 22. Anggota polisi yang memantau si pria tersebut yang di depan rumah TKP-nya mencoba dengan perlahan mendekati sang pria karena ditakuti kalau si pria ini mungkin saja bisa melukai para polisi. Karena kan dia megang senapan nih, dan bisa saja mungkin dia ngerasa terancam, dia langsung nembak polisi-polisi yang coba ngedekatin dia gitu. Setelah para anggota polisi ini berunding, akhirnya para polisi memutuskan untuk mendekatkan diri kepada pria tersebut. Dan ketika para polisi mendekati pria tersebut ternyata tidak melakukan perlawanan apapun, dan dia tuh bener-bener pasrah aja. Dan ketika polisi langsung melakukan penangkapan, terungkap sang pria beridentitas Chad Dorman yang berusia 32 tahun. Saat melakukan penangkapan, Chad sangat kooperatif. Dia benar-benar tidak melakukan perlawanan apapun, dan dia juga ya pasrah aja gitu. Dan bahkan Chad juga bilang ke polisinya kalau dia nggak akan ngelakuin apapun. Dia benar-benar ya udah tangkap aja, borgol aja, gue bakal diem aja. Sampai dia bilang gitu kok. Sementara penangkapan terhadap Chad Dorman sedang terjadi, polisi ini benar-benar gak bisa percaya apa yang mereka saksikan atau apa yang mereka lihat. Mereka melihat ada 3 mayat anak laki-laki di sekitaran halaman rumah tersebut. 3 anak tersebut sudah dengan mudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Yang pertama ada Clayton Dorman yang berusia 7 tahun. Yang kedua ada Hunter Dorman yang berusia 4 tahun. Dan yang terakhir ada Chase Dorman yang berusia 3 tahun yang sedang sekarat tergeletak karena luka tembakan pada kepalanya. Namun ketika para polisi menghampiri anak-anak malang tersebut, sangat disayangkan ketiga anak ini tidak ada respon sama sekali dan mereka dinyatakan meninggal dunia di tempat. Aksi penembakan ini diperkirakan terjadi sebelum pukul 4:15 waktu setempat atau sebelum Laura memanggil 911 atau pihak kepolisian. Setelah polisi mencoba untuk memastikan keadaan dari anak-anak malang tersebut, sang ibu yaitu Laura dari dalam rumah bertanya kepada pihak kepolisian dengan suara yang gemetaran apakah mereka baik-baik saja. Sedangkan untuk Chad yang sudah diborgol oleh pihak kepolisian terlihat sangat kebingungan. Dan kemudian Chad langsung dimasukkan ke mobil polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi. Laura, istrinya Chad, mengalami luka tembakan pada lengannya setelah ia mencoba menyelamatkan anak-anaknya. Dan Laura kemudian dibawa ke University of Cincinnati Medical Center untuk menjalani perawatan atau penyembuhannya. Dan sekarang kita masuk
ke pengakuannya dari si Chad Dorman ya. Ini pengakuannya yang menurut gua jadi sedikit trigger warning ya, karena setelah gua baca kasusnya, betapa apa ya, kayaknya Chad ini udah bukan manusia nih. Dia udah bener-bener dirasuki oleh sebuah iblis mungkin, entah kenapa juga gitu ya. Tapi kalian denger sendiri deh pengakuannya dari Chad Dorman ya. Menurut pengakuannya Chad Dorman, dia itu sudah merencanakan penembakan ini atau pembunuhan ini tuh beberapa bulan sebelum ia melakukan aksinya. Yang dimana rencana dia itu adalah yang pertama yang harus dibunuh atau dieksekusi adalah istrinya. Mikirnya gini, kalau istrinya duluan yang dibunuh berarti kan para anak-anaknya ini nggak ada, istilahnya nggak ada yang nyelamatin lah gitu kan. Jadi ya dia mikir istrinya duluan yang harus dieksekusi, dan dia mencoba untuk melakukan hal itu. Tapi ternyata yang dia eksekusi pertama adalah anak keduanya, yaitu Hunter Dorman, yang dimana Chad menembak kepalanya Hunter, anak berusia 4 tahun, sebanyak 2 kali di kepalanya di dalam rumahnya. Sementara aksinya ini sedang terjadi, anaknya yang pertama yaitu Clayton melihat sang ayah menembak si adeknya nih, si Hunter nih. Clayton langsung kabur dari rumah itu. Dan ini nih ya, ini menurut gue psycho banget nih ya. Sang bapak nih, si Chad, keluar dari rumah tersebut ngejar si Clayton dan ditembak dari jauh. Clayton terjatuh setelah ditembak sama bapaknya nih. Pas sudah terjatuh, apakah si Chad memutuskan untuk mengeksekusi yang lain? Oh, tidak. Dia samperin nih anak usia 7 tahun ini nih, ya kan, yang udah dia tembak dari jauh. Pas begitu Chad datang di hadapan si Clayton, ditembak lagi dari jarak yang sangat dekat. Bener-bener di atas tubuhnya si Clayton ditembaknya. Nih anak udah ditembak sama bapaknya dari jarak jauh, disamperin lagi sama bapaknya, ditembak dari jarak dekat, dan langsung di kepalanya. Setelah Chad menembak Clayton, dia langsung mencoba untuk menembak si Chase, anaknya yang paling bungsu yang berusia 3 tahun. Yang dimana pas ketika dia mau nembak si Chase, Chase itu udah dipeluk, istilahnya udah dilindungi sama ibunya nih. Dan si Chase itu ditarik akhirnya sama si Chad, ditarik sama bapaknya nih. Jadi si Laura sama si Chad ini tuh rebutan narik-tarikan si Chase, dan akhirnya si Chase ditarik dan langsung ditembak di kepalanya dengan jarak yang sangat dekat. Dan gue ingetin lagi nih ya, senjatanya Chad Dorman itu senapan kaliber 22, ditembaknya dari jarak yang sangat dekat. Setelah Chad sudah selesai melakukan aksi penembakannya ini terhadap 3 anaknya, dia langsung keluar dan duduk di depan teras rumahnya. Dia kayak seolah-olah merenung, mungkin dia nyesel gitu kan. Dia duduk aja di depan gitu, di sebelah senapannya. Ngapain coba? Dan baru di situ Laura memanggil pihak kepolisian pada pukul 4:15 waktu setempat. Dan ketika polisi datang ke TKP atau ke rumahnya si Chad langsung ditangkap sama pihak kepolisian, dan Chad sangat kooperatif. Dia bener-bener gak ngelawan sama sekali. Dia emang bener-bener udah pasrah aja. Bener-bener ya udah mau gimana lagi, mungkin kayak gitu. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian langsung melakukan proses hukum terhadap Chad, yang dimana laporan dewan juri, Chad didakwa atas tuduhan sebagai berikut: pembunuhan yang diperparah dengan 9 dakwaan, penculikan dengan 8 hitungan, dan penyerangan jahat dengan 4 hitungan. Yang baru gue jelasin tadi ini adalah dakwaan yang baru saja dirilis nih. Tapi kalau misalnya nanti kasusnya ada update lagi ke depannya, mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar, oke? Jadi ya, tolong dibantu ya. Pada persidangan, kuasa hukumnya Chad Dorman menawarkan uang jaminan sejumlah 20 juta US dollar. Namun, Hakim Victor Haddad menolak uang jaminan tersebut. Dan pada saat persidangan, Chad terlihat hanya terdiam, dia kebanyakan bengong, dan akhirnya dia menangis. Ini pun menangisnya entah kenapa, entah dia mungkin menyesal, atau mungkin entah dia terkejut mendengar uang jaminannya ini ditolak oleh hakim. Ya
kurang tahu juga ya. Motif resminya Chad hingga hari ini masih belum dirilis oleh pihak kepolisian atau ya oleh officials lah ya, belum dirilis hingga hari ini. Dan mungkin masih jadi pertanyaan besar gitu, kenapa Chad berani melakukan hal tersebut. Kemudian ada ayahnya Chad yang bernama Keith Dorman yang berusia 59 tahun yang mengatakan kalau dia benar-benar menyayangkan aksinya Chad karena Chad yang dia kenal adalah orang yang sangat penyayang, yang dimana dia juga dijuluki sebagai super father dari anak-anaknya. Dan Keith juga mengatakan dia tidak tahu motifnya kenapa, karena dia masih belum bisa bertemu dengan Chad, dia masih belum bisa ngobrol sama si Chad. Namun Keith mengatakan apakah mungkin ini ada masalahnya dari finansial dan juga mungkin Chad ada mental issues gitu ya, kurang tahu juga karena ya mungkin Chad nggak ada cerita banyak ke ayahnya sendiri. Tadi kan Keith Dorman, ayahnya Chad, mengatakan kalau si Chad ini adalah super father. Namun para tetangga mengatakan yang berbeda, yang dimana Chad ini sering kali teriak-teriak, dia sering kali terdengar marah-marah. Tetangganya pun pada bilang gak ada satu hari pun Chad gak marah. Jadi emang literally tiap hari dia tuh pasti marah-marah terus. He was every day. Heard him. There wasn't a day he didn't yell at his wife and kids out there. What would he yell? All times. He was just angry, yelling at her all the time, treating her like. Ya nggak tahu juga masalahnya kenapa gitu ya, dan mungkin ya Chadnya ya nggak happy gitu ya, nggak tahu juga. Dan ternyata Chad juga pernah didakwa atas kasus pencekikan terhadap ayahnya sendiri, yaitu Keith Dorman pada tahun 2010. Namun kasus tersebut tidak dilanjutin karena dinyatakan jika semua ini hanya bentuk kesalahpahaman saja. Dari aksi kejinya tersebut, Chad diperkirakan akan mendapatkan hukuman mati. Dan ini juga mencatat dalam sejarahnya Clement County, yang dimana hukuman mati terakhir yang terjadi di Clement County itu terjadi pada 30 tahun yang lalu loh. Jadi waktu Chad usia 2 tahun itu tuh baru terjadi hukuman mati di Clement County yang terakhir kalinya. Dan sekarang ada kemungkinan Chad akan dihukum mati, dan ini yang akan istilahnya mencatat sejarahnya si Clement County. Rumornya di penjara Chad disiksa dan dipukuli oleh teman-teman selnya karena aksi kejinya terhadap anak-anaknya yang itu aduh, itu gue speechless sih gitu. Tapi ya dia deserve disiksa gitu, dia emang harus disiksa di penjara, dan gue yakin gitu dia emang udah pantas dapat pembalasan seperti itu ya. Kemudian upacara pemakaman ketiga anak tersebut dilakukan di First Baptist Church of Glen Este di Batavia. Ketiga anak ini dikenang sebagai kebaikan hati, yang dimana mereka ini benar-benar aduh, ya namanya anak kecil gitu ya, mereka tuh suka have fun. Dan ada juga yang mengatakan kalau mereka tuh suka banget memancing. Dan ya untuk seorang anak gitu harus dibunuh dengan sekeji itu, ini udah kelewatan sih kalau menurut gue. Dan juga banyak sekali masyarakat dan orang-orang sekitar dan juga mungkin kerabat yang mengirimkan karangan bunga menyampaikan bela sungkawanya terhadap ketiga anak tersebut. Oke, mungkin segitu kasusnya dari Chad Dorman kalau sekarang menurut cocok logi dari gua. Oke, ini udah kejadian lagi ya, yang dimana gua juga sempat beberapa video kemarin ada ngebahas tentang anak kecil yang jadi korbannya gitu. Dan sejujurnya yang gue pernah bilang, gue secara pribadi gue seneng dengan kasus yang istilahnya korbannya anak kecil gitu, karena yang terakhir gue bilang gue ngerasa kayak takut gitu, karena mungkin gue relate gitu. Gue nggak mau sampai anak gue yang jadi korbannya, intinya gitu sih. Dan dengan kelakuannya para psikopat ini gitu ya, betapa pengecutnya mereka gitu, harus membunuh lawannya yang emang lawannya ini nggak akan mungkin bisa nyerang mereka. Ya karena mikirnya gini, ini orang dewasa ngebunuh anak kecil nih, yang jelas anak kecil ini udah nggak mungkin bisa ngelawan orang dewasa gitu loh. Ya besar harapannya adalah Chad Dorman mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dan yang mungkin bisa gue pastiin adalah, menurut gue Chad Dorman itu udah auto hukuman mati.
Udah pasti, kalau menurut gue tuh udah pasti hukuman mati. Dan mungkin pesannya juga kayaknya kan si Chad Dorman ini mungkin dia punya personal issue yang istilahnya mungkin dia udah nge-keep selama ini gitu. Ya mungkin dia pengen ngeluarin, dia pengen cerita ke istrinya, atau mungkin gimana, mungkin dia punya rasa kesal gitu, tapi nggak pernah berani gitu untuk ngomongnya gitu. Kalau menurut gua seharusnya alangkah lebih baiknya dikomunikasikan dengan baik. Ya ngobrol aja gitu, bilang gitu kalau misalnya ada sesuatu yang emang nggak disukain, atau misalnya ada sesuatu yang diminta gitu, ya bilang gitu loh. Saling tahu lah gitu, mungkin ke istrinya, mungkin ke anaknya gitu. Jagalah anak kita, karena masa depan mereka masih panjang, dan kita nggak pernah tahu di luar sana mungkin ada orang-orang juga yang bisa dibilang kurang baik lah untuk anak-anak kita. Dan mungkin kayak gitu aja untuk pesannya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video seperti apa atau video apa, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar selalu ternotifikasi kalau gue upload video terbaru. Dan juga kalau kalian suka video ini, klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian punya pendapat atau kritik atau saran tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.